Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Puji Lestari, CGP Angkatan 5 Kabupaten Bekasi dari SDN Wanasari 08. Salam hormat saya kepada fasilitator saya Bapak Temi Samsu Taufik dan pengajar praktik saya Ibu Dwi Reknawati. Hari ini saya akan mempraktekkan simulasi coaching pada pra-observasi untuk supervisi akademik. Saya akan dibantu oleh teman sejawat saya yaitu Ibu Dian Estiwati yang mengajar di kelas 4 di SDN Wanasari 08. Baiklah, saya akan mulai percakapan coaching saya. Assalamualaikum Bu Dian. Ya, kali ini saya akan mempraktikkan untuk coaching bersama Bu Dian gitu. Karena kan besok Bu Dian akan di hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 Bu Dian akan melaksanakan supervisi akademik untuk praktik mengajar. Bagaimana nih Bu Dian persiapan untuk menghadapi kegiatan observasi tanggal 13 besok ya Bu Dian? Baiklah Bu Putri, nama saya Dian Estiwati, saya mengajar di kelas 4D di SDN Wanasari 08. Insya Allah untuk persiapannya saya baru 70% Bu Puji. Oh gitu ya. Karena masih ada waktu seminggu lagi, saya ingin persiapannya benar-benar matang agar hasilnya lebih maksimal. Oke, siap Bu Dian. Untuk besok nih Bu Dian, untuk di observasinya apa yang ingin Ibu ajarkan nih? Ingin Ibu praktekkan Ibu? Iya, baik Bu Puji. Untuk pembahasan yang akan saya pelajari adalah tentang tema 3. Tema 3 itu tentang peduli terhadap lingkungan hidup. Subtemanya 1, di mana hewan dan tumbuhan di lingkungan rumah kita. Nah, untuk pembelajarannya kita praktiknya itu tentang bagaimana cara hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat ini memanfaatkan hewan dan tumbuhan agar mereka itu bisa memanfaatkannya sebaik mungkin. Oke Bu Dian. Untuk kegiatan ini berarti kita ngobrol-ngobrolnya nih, bincang-bincangnya ya Bu Dian ya, untuk mempersiapkan gitu ya Bu Dian, mempersiapkan kegiatan Bu Dian besok di tanggal 13 itu untuk praktek mengajarnya. Bu Dian akan mengajarkan di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtemanya hewan dan tumbuhan di lingkungan rumah, dan pembelajaran hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat memanfaatkan hewan dengan bijak. Ya, gitu Bu Dian, betul. Oke Bu Dian. Untuk mempersiapkan itu semua kegiatan besok ya Bu Dian, apa tuh langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan untuk Ibu lakukan untuk mengadakan praktik mengajar besok Bu Dian? Pertama-tama tentu saya akan membuat RPP terlebih dahulu. Oke, siap Bu Dian. RPP, kemudian di dalam kelas itu tentu saya sudah memberikan tentang kelompok masing-masing. Kelompoknya udah kami persiapkan. Satu kelompok itu beranggotakan 6 orang. Jadi ada 4 kelompok karena jumlah murid di kelas saya itu kebetulan ada 24 siswa. Oke Bu Dian. Kemudian ini apa lagi Bu Dian yang sudah dipersiapkan untuk besok nih Bu Dian? Insya Allah saya sudah mempersiapkan PowerPoint-nya. Hebat. PowerPoint-nya ada media gambar, di situ juga ada penjelasannya agar lebih menarik ya Bu ya. Iya betul Bu. Kemudian untuk kedepannya insya Allah anak-anak nanti akan membuat gambar, jadi dia bisa persentase. Namun kalau waktu kita cukup ya Bu ya, itu sampai persentase satu-satu. Ya mudah-mudahan cukup ya Bu waktunya ya Bu. Oke Bu Dian, ini langkah-langkahnya sudah bagus banget loh Bu Dian. Bu Dian sudah buat RPP, sudah tinggal melaksanakan nih RPP-nya ya Bu Dian ya. Bu Dian sudah merancang pembelajaran Bu Dian itu dengan membuat kelompok diskusi gitu ya Bu, agar pembelajaran itu lebih menarik, anak-anak lebih aktif gitu ya Bu. Terus Ibu juga sudah mempersiapkan media loh, keren banget medianya, yaitu PowerPoint ya Bu. Insya Allah dengan media itu anak-anak akan lebih aktif gitu Bu, betul? Iya, insya Allah itu harapan kita ya Bu ya. Dan selanjutnya nih Bu, pasti ini untuk terakhirnya anak-anak mampu mempresentasikan begitu Bu, mampu mempresentasikan hasil dari pembelajarannya ya Bu, pengetahuannya mereka sendiri. Oke siap Bu, dengan bahasa, dengan itu mereka sendiri gitu ya Bu ya. Oke Bu, setelah ini Bu, Ibu sudah mempersiapkan semuanya gitu. Target Ibu nih,
target ibu dengan rencana pembelajaran ibu ini apa ibu? Baik, tujuan dari pembelajaran saya itu yang pertama, peserta didik itu dapat mengetahui hak dan kewajibannya dalam memanfaatkan tumbuhan secara bijak. Tidak tumbuhan aja, hewan juga. Seperti kita tahu ya, sekarang tumbuhan itu udah mulai berkurang ya Bu ya, banyak yang mati, banyak yang tidak peduli. Bagaimana caranya biar kita menumbuhkan sikap kepedulian mereka. Kemudian kita juga memberikan pengetahuan bagaimana cara melestarikan lingkungan. Oh iya betul. Dan yang terakhir adalah penilaiannya lebih ke arah apa sih yang mereka bisa lakukan untuk sekolahan, minimal sekolah kita agar sekolahan kita itu kelihatan lebih asri ya Bu ya, tidak tandus. Iya betul Bu, alhamdulillah ya betul. Oke, jadi tujuan ibu nanti melaksanakan pembelajaran ini dengan proses-proses yang tadi, metode pembelajaran ibu dengan diskusi, dengan demonstrasi. Ibu menginginkan anak-anak ibu itu paham hak dan kewajiban hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan, itu ya Bu. Oke Ibu, itu udah bagus banget Bu, budaya ibu sudah memberikan tujuan pembelajarannya, sudah memberikan media pembelajaran dan metodenya sudah bagus Bu. Targetnya juga sudah ada gitu ya Bu. Insya Allah dengan RPP ini Bu, dengan langkah-langkah ini semuanya target ibu berapa persen ibu? Yang tadi dari 70% nih, bayangan ibu akan jadi berapa nih Bu? Dengan media ibu yang PowerPoint sebagus itu, terus mempraktekkan itu, target ibu nanti terakhir jadi berapa nih Bu? Kalau manusia itu tidak pernah puas ya, ya betul, 100%, tapi kita tidak bisa seperti itu. Pasti manusia itu namanya murid, ada yang bisa mencerna pelajaran, ada juga yang lambat. Ya paling tidak meningkat dari 70 itu bisa 80 sampai 90. Alhamdulillah, insya Allah tercapai ya Bu ya. Oke, dengan target ibu seperti itu sampai 70, dari 70 sampai 90% Bu. Menurut ibu siapa yang bisa membantu ibu untuk menetapkan ibu ya, untuk mencapai target ibu untuk besok nih praktek itu, ibu bisa dukungan dari siapa yang ibu perlukan untuk ini, untuk bisa mencapai 90% itu ibu? Yang pertama Tuhan Yang Maha Esa ya Bu, itu udah pasti. Dan yang kedua itu ya jelas aja teman sejauh saya. Yang mulai kalau bukan sama-sama ibu, alhamdulillah gitu ya Bu. Oke, jadi insya Allah sih bantu Bu. Insya Allah saya lihat nanti pada saat observasi ya Bu ya, pada saat pembelajaran diobservasi, saya ingin lihat nih bagaimana kemudian dalam menerapkan langkah-langkah yang tadi ibu sudah lakukan gitu ya, dari RPP-nya, mulai dari metodenya, media pembelajarannya, dan hasilnya nanti akhirnya seperti apa gitu. Saya juga masih tahap belajar ya Bu, bimbingannya ibu kan udah berpengalaman. Wah bisa aja Bu Dian, sama aja kita sama-sama belajar. Insya Allah nanti pada saat diobservasi, pada saat supervisi akademik, hasilnya akan lebih bagus dan kita akan dapat pengembangan diri yang lebih baik ya Bu Dian ya. Oke Bu Dian, tadi kita sudah menjelaskan bahwa Bu Dian sudah punya langkah-langkah, sudah punya target, sudah punya daya dukungnya semua ya Bu Dian ya. Kita harapkan besok itu pelaksanaannya akan berjalan dengan lancar gitu ya Bu Dian ya. Oke, bagaimana nih perasaan Bu Dian setelah ngobrol sama saya nih Bu Dian ya? Untuk besok kita mau supervisi itu lebih bagaimana Bu Dian? Awalnya nervous, tapi kesedihannya saya langsung semangat dan jadi pengen alhamdulillah ya Allah gitu ya. Saya juga pengen banget nih Bu Dian lihat hasil observasinya nanti di tanggal 13 ya Bu Dian ya. Insya Allah akan sesuai dengan apa yang kita harapkan, anak-anak bisa mencerna pembelajaran dengan baik ya Bu Dian ya. Oke Bu Dian, terima kasih untuk pembicaraan hari ini. Kita selesai untuk pembicaraan di pra observasi. Nanti saya akan lihat lagi nih Bu Dian nih di pas observasi dan di pasca observasi. Saya melihat ke Bu Dian apa nih hasil refleksi dari pembelajaran yang sudah ada ya Bu Dian. Terima kasih Bu Dian. Baiklah, itulah tadi percakapan kami di pra-observasi untuk supervisi akademik di kelas 4 tentang pembelajaran hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Kami akan lanjutkan lagi nanti pada saat observasi supervisi akademik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kegiatan yang baik dan menyenangkan. Terima kasih waktunya. Benar atau tidak? Kemudian next, hal yang diperhatikan saat wawancara. Pertanyaan yang diajukan sebaiknya memakai kalimat efektif yang mudah dipahami sesuai dengan usia kalian ya bahasanya. Kalau kalian masih umur 9 sampai 10 tahun bahasanya anak-anak, nggak boleh terlalu bahasa dewasa. Penampilannya, sikapnya harus manis ya, nggak boleh seenaknya dewe, nggak boleh seenaknya aja, dan tidak boleh menyela narasumber. Benar nggak? Meskipun narasumber kayak ibu nih, misalkan ibu pakaiannya kurang rapi, misal nggak boleh dicela karena itu kita kan sedang membutuhkan dia untuk diwawancarai ya, paham? Orang pasti ada kekurangan dan kelebihan. Lagi. Nah, pembelajaran 1. Nah, ini nih yang kita tunggu-tunggu. Tada! Nah, itu ada gambar apa? Kerusakan lingkungan itu biasanya dilakukan oleh siapa? Manusia. Nah, manusia yang apa? Yang tidak bertanggung jawab. Seperti apa sih kerusakan lingkungan? Yuk, mari kita baca. Manusia berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan lingkungan. Interaksi antara manusia dan lingkungan yang tidak seimbang menimbulkan berbagai masalah. Tidak jarang manusia merusak lingkungan untuk kepentingan dirinya tanpa memperhatikan kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Contohnya apa sih? Merusak lingkungan, ada yang tahu kelompok 1? Buang sampah sembarangan. Ya, itu lingkungan, tapi itu lingkungan yang berada di sekitar kita ya. Selain itu, kelompok 2. Merusak lingkungan apa sih? Kalau di hutan apa? Kebakaran hutan. Iya. Menebang pohon sembarangan. Kalau menebang pohon doang belum salah, tapi kalau sembarangan itu yang salah. Misalkan pohonnya masih muda, terus dipotong itu salah. Tapi kalau sudah tua, daripada dia ambruk sendiri, apa sih namanya, roboh, iya benar. Lebih baik dipotong. Lagi ada lagi kelompok 3, tahu kerusakan lingkungan apa? Membakar pohon. Pohon yang seperti apa dibakar? Yang masih layak terus dibakar, ya jangan. Harus yang sudah tua ya pohonannya. Terus lagi apa? Membuang puntung rokok sembarangan. Nggak ada yang kepikiran gitu kan? Kemarin kejadian pas 17 Agustus ada yang membuang puntung rokok sembarangan. Akhirnya tuh kebakaran tuh. Dan tidak disangka di situ di dalamnya ada 2 orang yang tidur di gerobokannya. Akhirnya orang di situ meninggal. Mengerikan atau tidak? Mengerikan. Jangan sampai itu terjadi kembali. Jadi hati-hati ya kalau ada
Ikut ibu ya. Pantai adalah Buatin ke ibu ya. daerah pantai punya landai dan berpasir. Beberapa macam pemanfaatan pantai. Pertama, ya. Banyak-banyak, sedangkan rumahnya cuma di rumah 3 orang. Kebuang nggak sayurannya? Sayang nggak? Jadi belilah sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau kita nanam, petik aja seperlunya. Enak kan kalau nanam? Iya. Siapa yang pernah nanam sayuran di rumahnya? Ya, kelompok 1 nanam apa? Saya Cabai. Boleh. Kamu nanam apa? Nanam apa? Cabai juga. Sama belimbing. Kamu nanam apa?
membutuhkannya untuk diwawancarai. Ya, paham? Paham. Orang pasti ada kekurangan dan kelebihan. Lagi. Nah, pembelajaran 1. Nah, ini nih yang kita tunggu-tunggu. Tada! Nah, itu ada gambar apa? Kerusakan lingkungan itu biasanya dilakukan oleh siapa? Manusia. Ya, manusia yang apa? Yang tidak bertanggung jawab. Seperti apa sih kerusakan lingkungan? Yuk, mari kita baca. Manusia berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan lingkungan. Interaksi antara manusia dan lingkungan yang tidak seimbang menimbulkan berbagai masalah. Tidak jarang manusia merusak lingkungan untuk kepentingan dirinya tanpa memperhatikan kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Contohnya apa sih? Merusak lingkungan, ada yang tahu kelompok 1? Buang sampah sembarangan. Ya, itu lingkungan, tapi itu lingkungan yang berada di sekitar kita ya. Selain itu, kelompok 2. Merusak lingkungan apa sih? Kalau di hutan apa? Kebakaran hutan. Iya. Menebang pohon sembarangan. Kalau menebang pohon doang belum salah, tapi kalau sembarangan itu yang salah. Misalkan pohonnya masih muda, terus dipotong itu salah. Tapi kalau sudah tua, daripada dia ambruk sendiri, apa sih namanya, roboh, iya benar, lebih baik dipotong. Lagi ada lagi kelompok 3, tahu kerusakan lingkungan apa? Membakar pohon. Pohon yang seperti apa dibakar? Yang masih layak terus dibakar, ya jangan. Harus yang sudah tua ya pohonannya. Terus lagi apa? Membuang puntung rokok sembarangan. Nggak ada yang kepikiran gitu kan? Kemarin kejadian pas 17 Agustus ada yang membuang puntung rokok sembarangan. Akhirnya tuh kebakaran tuh. Dan
Liatin ke ibu. Daerah panen punya landai dan berpasir. Beberapa macam pemanfaatan pantai. Pertama, ya. Siapa yang pernah makan rumput laut? Nah, terus ada lagi apa? Pertanian. Cara buat garam, lihat. Itu tambaknya ya. Lihat, di situ ada garam-garam yang sudah jadi, ada yang belum jadi. Lagi. Terakhir apa tuh yang cek? Pelabuhan. Pelabuhan apa sih tempatnya? Berhentinya kapal ya. Kapal aku ngerti kalau pesawat terbang nggak mungkin di pelabuhan. Lungsur itu. Ya. Mata pencarian penduduk di dataran pantai sebagai apa? Jaga pantai juga profesi ya. Nah, lagi. Hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Ini yang dinanti-nanti. Ingat, tugasnya ada ya. Coba, hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Manfaat dari tumbuhan dapat dijadikan apa? Bahan makanan dan sebagai penghasil oksigen. Ya, udara yang kita hidup itu oksigen. Nggak mungkin karbon dioksida karena karbon dioksida tidak dibutuhkan oleh tubuh ya. Tapi kita mengeluarkan karbon dioksida. Lagi kita berhak memanfaatkan tanaman untuk apa? Kehidupan kita. Lagi. Ya, ini dia memanfaatkan tanaman dengan bijak. Banyak yang nggak bijak. Kok nggak bijak, Bu? Misalkan mau beli sayurannya banyak-banyak, sedangkan rumahnya cuma di rumah 3 orang. Kebuang nggak sayurannya? Sayang nggak? Jadi belilah sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau kita nanam, petik aja seperlunya. Enak kan kalau nanam? Iya. Siapa yang pernah nanam sayuran di rumahnya? Ya, kelompok 1 nanam apa? Boleh cabai? Boleh. Kamu nanam apa? Nanam apa? Cabai juga. Sawi belimbing. Kamu nanam apa? Timun. Daun pandan. Tumbuhan apa saja boleh, yang penting bermanfaat. Contoh hak dan kewajiban memanfaatkan tumbuhan. Coba lihat buku tulis. Buku tulis berasal dari kayu. Serat kayu. Ya. Serat kayu apa, Po? Yang diolah. Kita mempunyai hak untuk menggunakan kertas untuk itu termasuk hak kamu. Ya, jadi nggak hanya kita mikirin pohon harus disiram, ini enggak. Banyak ya. Di situ kita menggunakan kertas untuk menulis, di mana kertas tersebut berasal dari serat kayu. Serat kayu itu dari pohon ya, yang berada di hutan. Lagi. Pembulatan bilangan desimal. Nah, kita nggak belajar matematika dulu karena kita tadi sudah. Hari ini kita hanya belajar tentang tema ya. Sampai sini aja. Ibu akan menambahkan sedikit. Tadi itu tentang pemanfaatan tumbuhan. Ada lagi pemanfaatan hewan. Coba ibu tanya. Tadi kan di kelompok 1 bilang melihara kucing. Bukan, lihat belum? Silakan. Yuk, ibu kasih ibu. Ayo. Kalau terhadap tumbuhan, 1 menanam pohon, 2 mendapatkan hasil, 3 dimakan atau dijual. Kewajiban aku terhadap tumbuhan, 1 menyiramnya, 2 memberi pupuk, 3 merawatnya. Ya, kasih tepuk tangan. Itu tadi kelompok sekian pembahasan yang kita lakukan pada hari ini. Terima kasih kepada Bu Puji yang sudah mengobservasi kelas 4D. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kekurangannya, Ibu mohon maaf pada anak-anak dan pada Ibu Puji selaku teman sejawat Ibu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana nih kabarnya Bu Dian hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat. Sehat ya? Sehat juga. Alhamdulillah Bu, insya Allah walaupun keadaan seperti ini tetap kita jaga kesehatannya.
Bagaimana nih Bu Dian, kalau kemarin kita sudah lakukan observasi ya, observasi pengajaran dari Bu Dian gitu, alhamdulillah sih kegiatannya sudah bagus gitu Bu Dian. Alhamdulillah saya sudah kemarin juga melihat Bu Dian dari awal sampai akhir gitu, keakraban dengan murid sudah baik gitu ya Bu Dian. Yang pertama nih Bu Dian, sekarang setelah Bu Dian melakukan kegiatan observasi kemarin, kegiatan pelaksanaan pembelajaran, apa Bu Dian yang menurut Bu Dian masih kurang, yang ada yang harus Bu Dian perbaiki nih di dalam pembelajaran Bu Dian? Kemarin setelah dilihat lagi periksa kan FPPK periksa ya sesuai, ternyata terlalu padat materinya, terlalu padat. Jadi mungkin nggak semua siswa bisa nerimanya semua. Ada kan ada lebih baik sedikit tapi dia nerima gitu. Saya kayaknya kemarin terlalu padat, saking semangat gitu. Karena kemarin itu waktu lumayan banyak ya, jadi itu sampai bil aja nggak terasa ya Bu kemarin ya. Satu mata. Iya, jadi ke tema ya. depannya saya harus lebih minus waktu. Jika emang tidak bisa, mendingan di minggu berikutnya atau besokannya gitu. Saya materi yang kemarin terlalu padat, harusnya di RPP itu hanya 2, saya 4 bab ya. Saya semangatnya iya, powerpointnya satu yang matematika kayak ini, tapi Bu Dian masukkan powerpoint ya. Oke. Kemudian setelah itu, selain satu pertama masalahnya yaitu tadinya kegiatan matematika yang seharusnya tidak dimasukkan tiba-tiba ada gitu ya, berarti kan ada di perencanaan masih kurang gitu ya Bu Dian, perencanaan pembelajaran yang masih berkurang. Terus selain itu apalagi Bu Dian kendalanya yang dihadapi? Kalau yang berikutnya itu kemarin lampu, alhamdulillah penerangan sekarang udah baik. Kemarin penerangan ya Bu ya, karena pas banget di gambar juga kayaknya nggak terlalu terang ya Bu ya, karena emang kemarin belum ganti lampu, sekarang udah alhamdulillah lebih kondusif lagi, lampunya sudah beli, Bu Puji juga udah bantu nyariin, benerin, teknisinya dipanggil. Akhirnya sekarang anak-anak jauh lebih melihatnya mencatatnya lebih cepat. Kemarin kan jadi suka maju Bu, nggak kelihatan gitu. Sekarang itu yang kita lihat masalah-masalah pembelajaran yang ditemukan tadi seperti itu ya Bu Dian. Terus menurut Bu Dian setelah kegiatan ini, kegiatan hasil observasi kita lihat semuanya kegiatannya, apa nih Bu Dian tindakan-tindakan yang akan kita lakukan untuk perbaikan? Kalau Bu Dian kan tadi Bu Puji pada saat pelaksanaan saya seperti ini nih, yang materi terlalu banyak ini, tindakan apa nih Bu Dian yang akan Bu Dian lakukan untuk perbaikan pembelajaran berikutnya? Iya, perbaikan kedepannya saya lebih pengen siswa lebih aktif. Jadi jangan hanya sayanya yang terlalu bersemangat sampai lupa. Sesi tanya jawab sih kemarin sudah ada ya, tapi masih kurang ya. Jadi lebih mengaktifkan siswa, memberikan stimulus respon supaya dia itu lebih aktif. Jadi tanpa disuruh bertanya, Bu aku mau nanya dong. Jadi lebih ini lagi, lebih aktif lagi. Yang pertama mengaktifkan siswa. Selanjutnya apalagi rencana Bu Dian untuk hasil belajar? Kan kemarin target 70%, ternyata alhamdulillah Bu Puji setelah dikasih soal dan segala macam itu lebih di atas saya gitu ya, 80%. Nah kedepannya saya pengen 90 ke 95, bantu ya Bu Puji ya, bismillah ya. Berarti kita harus lebih berbanyak lagi ya Bu Dian. Alhamdulillah targetnya sudah berjalan dan ini menaikkan kembali. Terus apalagi Bu Dian selain target, terus rencana konkret nih Bu Dian mengambil pembelajaran yang ingin Bu Dian rencanakan kemarin untuk naikin lagi dari kemarin diubah cara duduknya. Nah mungkin ngelihat ibu tempat duduk ibu itu membantu ya Bu ya. Jadi paling enggak anak itu senang berdiskusi, jadi nggak sibuk sendiri gitu. Jadi di saat mereka menemui kesulitan, mereka punya kelompok diskusi untuk membicarakan masalah dalam pembelajaran gitu. Tapi bila mereka tidak menemukan solusi, baru mereka bertanya kepada saya. Jadi sekarang bentuknya seperti itu. Iya, bentuknya seperti itu, jadi anak bisa. Iya, kalau waktu kemarin kan belum ya Bu ya, duduknya masih sendiri-sendiri. Iya, sendiri. Sekarang udah dibentuk. Jadi bentuknya gitu. Jadi mungkin insya Allah itu akan membuat. Iya, itu juga dari ibu ya, karena kelas pagi alhamdulillah saya pakai juga sama saya, karena bagus
yang untuk ditiru ya udah dipakai. Siap, alhamdulillah Budian. Jadi itu rencana aksi dari Budian setelah kita melakukan kegiatan observasi kemarin itu ada kekurangan. Pas kita berbicara seperti ini rencananya perbaikannya akan terus seperti itu. Ini Budian sekarang kita maksud gitu ya. Siapa nih sekarang yang bisa kemarin kan kalau Budian lihatnya buku Jimmy yang ini sekarang nih ada nggak yang rekan sejawat lagi yang bisa mengajak Budian gitu atau tanggung jawab kepala sekolah atau misalkan dari bagian kepala sekolah ya kita kepala sekolah ya yang membantu Budian di dalam mengawasi atau kira-kira Budian pengen rencana seperti ini tanggung jawab dari Budian gitu, yang bisa mengatur tanggung jawab Budian gitu. Selain tugasnya kalau sejawat Ya, Budian di kelasnya. Kalau di kelasnya biasanya dia sama teman yang sama kelas 4 ya, kalau aku bina guru Gitu. Mudah-mudahan itu bisa ikut sama itu jadi udah sempet dia bilangin juga insya Allah nanti mau dicoba gitu. mau coba dulu kayak gini tapi mau dipakai saat belajar kelompok. Mudah-mudahan bulan sih jadi tanggung jawabnya kita sama-sama kemudian minta kontrol dari Iya. masyarakat juga gitu ya Bu ya. Oke, kita langsung ke atur eksekusi ya. Apa nih gitu kalau kita sudah seperti ini kemudian ingin merubah dari 70 ke 90 gitu ya, ini kapan kemudian akan melaksanakan kegiatan ini? lebih cepat lebih baik sampai mudah-mudahan besok atau lusa udah bisa mengerjakan karena lebih cepat lebih baik ya Bu. Karena ditunda-tunda itu nggak enak. Iya itu tuh yang membuat siswa lebih aktif gitu kan, menggunakan media pembelajaran yang lebih baik, terus lebih perikas pembelajaran gitu sehingga mendapatkan pembelajaran yang lebih bermakna, soalnya lebih cepat lebih baik ya Budian ya. Jadi saya tunggu loh Budian aksinya selanjutnya, mungkin memang manusia tidak ada yang sempurna. Kita selalu manusia pembelajar yang baik dalam manusia selalu belajar.